قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Baik, kita lanjutkan dari kitab Lum'atul I'tiqad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, sekarang kita akan lihat masih dalam pembahasan Imam Ibnul Qudamah membawakan qaul-qaul atau perkataan para ulama yang membantah tentang masalah bid'ah. Kali ini kita lihat setelah perkataan dari Imam Al-Auza'i, kita lihat perkataan dari Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami. Ini tentang cara berdiskusi dengan ahli bid'ah. Ya, tentang cara berdiskusi dengan ahli bid'ah. Nah, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami, ia dipanggil seperti itu. Dia ada di masa Khalifah Al-Wathiq bin Al-Mu'tasim. Ini dari khalifah-khalifah yang ada di Bani Abbasiyah. Dan ketika itu terdapat fitnah yang cukup besar, ya, yaitu tentang fitnah khalqul Quran, yaitu pendapat yang muncul ketika itu yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu bukan kalam Allah, namun Al-Quran itu makhluk. Ini perkataan-perkataan ini kalau di zaman modern seperti ini akan sama seperti perkataan Al-Quran itu produk budaya. Ya, Al-Quran itu produk budaya. Ini perkataan dari orang-orang liberal yang maksudnya itu sama. Jadi mereka ingin membantah perkataan atau pendapat atau apa yang diyakini oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari Al-Quran dan hadis, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, muncullah fitnah semacam itu, yaitu ini adalah pemahaman Mu'tazilah. Nah, kemudian ketika itu Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami berdialog dengan orang yang lirajulin takallama bi bid'atin. Dia berdialog dengan orang yang membawakan pendapat bid'ah semacam ini, yaitu yang diajak dialog situ adalah, di sini tidak disebutkan namanya, namun Syekh Shalih Al-Fauzan katakan itu adalah Ahmad bin Abi Du'ad. Ahmad bin Abi Du'ad. Ini dedengkotnya orang-orang yang membawakan perkataan Al-Quran itu adalah makhluk. Ini yang ada pada masa Bani Abbasiyah dahulu. Nah, ketika itu dimunculkan pada tiga khalifah, pada masa tiga khalifah, yaitu Khalifah Ma'mun, kemudian saudaranya Mu'tasim, ya, kemudian anaknya Al-Wathiq bin Al-Mu'tasim. Nah, ketika itu orang ini diajak dialog oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami. Dia membawakan bid'ah tadi, perkataan bid'ah semacam itu, kemudian dia ngajak-ngajak orang juga, dan ini berarti lebih parah. Berarti ada orang yang melakukan amalan bid'ah, itu ada yang melakukan amalan itu sendiri, dan ada yang mengamalkan sekaligus dakwahkan pada orang lain. Dan ini berarti dia lebih parah, karena dia sekaligus mendakwakan pada orang lain, berarti punya pengikut. Nah, ditanyakan ketika itu, hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu wa Aliyun au lam ya'lamuha. Pertanyaan pertama yang ditanya, apakah tentang bid'ah yang kamu bawa tadi, yaitu tentang khalqul Quran, Al-Quran itu makhluk, pernyataan seperti ini, apakah Rasulullah SAW itu mengetahui hal itu? Apakah Abu Bakar juga mengetahuinya? Apakah Umar, Utsman, Ali juga mengetahuinya, atau mereka tidak tahu? Kemudian yang diajak dialog ini menjawab,
Lam ya'lamuha. Ahmad bin Abi Duat itu menjawab lam ya'lamuha. Mereka enggak tahu. Ya, mereka enggak tahu. Mereka tidak mengetahuinya. Berarti kalau tidak mengetahuinya, berarti anggapannya berarti apa? Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau tidak tahu berarti bodoh. Iya kan? Tidak tahu mengetahui hal ini berarti si yang tadi si Ahmad bin Abi Duat tadi itu yang mengetahuinya. Berarti dia yang bisa, dia yang tahu, sedangkan Rasulullah SAW dan yang lainnya itu tidak mengetahui. Berarti yang lainnya itu alias jahil. Ya, alias bodoh. Ini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ini berarti yang lainnya tadi itu bodoh, cuma dia saja yang tahu. Kemudian ditanyakan balik. Fa syai'un lam ya'lamhu haula'i alimtahu anta. Kalau ada sesuatu yang mereka itu tidak tahu, mereka tadi yaitu Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tidak tahu. Terus engkau kok tahu? Kemudian orang ini menjawab, ya malah mengelak lagi. Fa ini akul, mohon maaf tadi itu saya maksudkan qad alimuha. Mereka sebenarnya tahu. Ya, berarti dia ralat lagi kan? Itu pertanyaan kedua. Ya, ditanya, kok mereka itu tidak tahu, terus kok kamu tahu? Dia kan nanti akan jawab, enggak, maaf. Ya, mereka itu sebenarnya tahu. Terus ditanyakan lagi yang ketiga. Afa wasi'ahum alla yatakallamu bi wa la yad'un nasa ilai am lam yasa'hum. Taib. Kalau mereka itu tahu, nah sekarang Rasulullah tahu, Abu Bakar tahu, Umar itu tahu, Utsman tahu, Ali tahu. Terus, apakah mereka itu mencukupkan diri? Artinya sudahlah itu untuk mereka saja, nggak usah kasih tahu orang lain. Ya, cukup untuk mereka saja. Ya, artinya ya kita amalkan sendiri sajalah, nggak usah orang-orang lain itu tahu. Ya, namun orang ini tahu. Ya, yang lainnya nggak tahu. Ataukah mereka ya tidak membicarakannya pada yang lainnya? Mereka cukupkan pada diri mereka sendiri, yaitu tidak memberitahukan pada yang lainnya, atau mereka itu dakwahkan pada yang lainnya. Jadi maksud pertanyaannya, kalau tadi mereka tahu, mereka itu simpan sendiri atau sampaikan pada yang lain? Ya, mereka simpan sendiri atau sampaikan pada yang lain? Maka ketika itu dijawab bal wasi'ahum. Ya, bal wasi'ahum. Jawabannya itu cukup bagi mereka sendiri. Berarti kan nggak kasih tahu orang lain. Ya, namun ilmu ini bocor, cuma dia yang tahu. Ya, yang lainnya itu tidak tahu. Berarti cuma dia saja, yang lainnya tidak pada tahu. Ya, ini cukup untuk ya mereka saja ilmunya tadi, tidak diajarkan pada yang lain. Oh, berarti pernyataan tadi Al-Qur'an itu makhluk. Itu pernyataan dari Rasulullah dan para sahabat tadi. Ya, ini mereka tidak sebarkan pada yang lainnya. Namun ini bocor. Si Ahmad bin Abi Duat itu tahu. Kemudian dibantahlah lagi ketika itu pernyataan berikutnya. Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami itu mengatakan, fasyai'un wasi'a Rasulullah SAW wa khulafa'ahu la yasa'uka anta. Kalau ada sesuatu yang Rasulullah SAW dan para khalifahnya itu nganggap itu sebagai ilmu mereka sendiri, ya, la yasauka anta, kok bisa jadi ya engkau kok malah tidak merasa cukup juga dengannya? Artinya mereka itu sudah diam-diam nggak beritahu yang lain, kok kamu malah menyebar-nyebarkan ilmu itu? Kok kamu malah menyebarkan pendapat tadi, yaitu pendapat yang menyatakan Al-Quran itu makhluk? Kemudian fanqata ar-rajul. Akhirnya Ahmad bin Abi Duat tadi terdiam. Enggak melanjutkan pembicaraan lagi. Lantas khalifahnya ketika itu yaitu Wasik bin Al-Mu'tasim ini malah bantah si Ahmad lagi. Ya. Dia hadir ketika itu, dia mengatakan la wasa'allahu an man lam ya'sahu ma wasi'ahum. Moga Allah tidak melampangkan, yaitu Allah akan menyempitkan dirinya di dunia dan di akhirat, kata Shalih Fauzan. Allah akan menyempitkan dirinya di dunia dan di akhirat. Kok ada sesuatu yang dia itu merasa tidak cukup,
dan mereka itu merasa cukup. Artinya yang dia ini kok malah nyebar-nyebarkan tadi ajarannya, sedangkan yang lainnya itu diam saja tidak menyebarkan ajaran tersebut. Harusnya kalau ini memang suatu kebaikan, pasti nanti akan disebarkan pada yang lainnya. Kita pun akan tahu. Ya, namun itu kok jadi ilmu yang cuma sekelompok, cuma bersendirian saja, ya tidak diajarkan kepada yang lainnya. Artinya di sini ingin dijelaskan antara dialog antara Muhammad bin Abdurrahman al-Hadrami yang berdialog dengan Ahmad bin Abi Duat yang punya pemahaman Mu'tazilah dengan fitnah yang dia bawakan, yaitu pendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, ingin ditunjukkan bahwasanya itu adalah perbuatan bid'ah. Maka setelah itu Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi itu mengatakan, wa hakadza ma lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah SAW wa ashabahu wa tabi'in lahum bi ihsan wa la imma min ba'dihim wa rasikhina fil ilmi min tilawati ayati sifat wa qiraati akhbarihim wa imrariha kama ja'at fala wasa'allahu alaihi. Maka demikian, jika ada seseorang yang tidak merasa cukup padahal Rasulullah SAW itu dan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, juga para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, juga para ulama-ulama sesudahnya dan orang-orang yang berilmu, yang punya ilmu yang rasih, yang mendalam, itu sudah merasa cukup dengan apa yang dibawakan oleh Allah, dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ilmunya dasarnya dari situ, tidak nambah-nambah ajaran yang baru. Kok ada yang masih merasa tidak cukup dengan ajaran Rasulullah dan para sahabat? Maka lalu didoakan di sini, moga Allah tidak melapangkan juga baginya, yaitu dia akan disempitkan urusannya untuk dunia dan akhiratnya. Ini dalam masalah ketika membaca ayat-ayat tentang sifat dan membaca akhbar-akhbar, yaitu hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil, ya, yang pertama, ya, bid'ah itu berarti tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu termasuk di sini khulafaur rasyidin. Kemudian yang kedua, orang yang berbuat bid'ah itu merasa lebih tahu. Ya, dia menganggap dirinya itu lebih tahu daripada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian yang ketiga, kalau menganggap itu Rasul dan para sahabatnya itu sudah tahu, oh berarti ini Rasulullah SAW dan para sahabatnya rahasiakan ilmu tadi, tidak sampaikan pada yang lainnya. Berarti kebaikannya cuma untuk mereka sendiri. Dan ini sangat mustahil sekali bagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak mungkin ada kebaikan yang mereka rahasiakan seperti itu. Setiap kebaikan sudah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Begitu juga setiap kebaikan juga sudah disampaikan oleh para sahabat. Lalu faedah yang terakhir lagi, orang yang berbuat bid'ah boleh didoakan jelek seperti ini, mudah-mudahan dapat kesempitan di dunia dan akhirat. Namun ingat di sini ini pembahasan tentang masalah bid'ah, ini dalam masalah akidah. Ya, namun untuk bid'ah yang mentradisi di masyarakat kita perlu ada penyikapan yang lain. Ya, bukan nanti dialognya seperti ini. Ini dialog untuk ahli bid'ah yang super keras. Ya, ini super keras. Kalau kita dengan kiai nanti yang bawa seperti ini, dialog dengan dia, wah, bisa-bisa nanti yang keluar tuh golok dan yang lainnya. Ya, nggak pas sekali, nanti bilang kurang ajar. Kamu nanya-nanya kiai seperti ini. Ini lihat, ini bid'ah khalqul Quran dulu. Ya, bid'ah tentang masalah akidah, dan ini pembahasan yang parah sekali. Ya, ini karena sudah masuk dalam pembahasan akidah yang ini sudah dibahas oleh para ulama. Sedangkan tadi amalan-amalan seperti ya masalah-masalah selamatan kematian dan yang lainnya perlu ada dialog yang baik, perlu ada kesabaran ketika mendakwahi, tidak langsung ya membawakan seperti ini. Yang membawakan seperti ini ya dialog dengan orang-orang yang bisa menerima. Ya, kalau orang yang belum bisa menerima butuh waktu yang lama, ya perlu dakwah yang intens, perlu dakwah yang pelan-pelan dengan santun, dengan akhlak lemah lembut, apalagi dengan orang tua. Ya, apalagi dengan orang tua. Orang tua jangan dialog seperti ini nggak pas. Coba kalimat keluar seperti ini, coba. Bapak nggak tahu. Oh, berarti Bapak lebih pintar kalau gitu daripada Rasul. Coba mau jauh seperti sama orang tua sendiri, ya, ini parah sekali kalau seperti ini dialognya kan. Ya, maka tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, memang melihat seperti ini, iya sikap kita seperti itu, namun perlu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, fi kulli maqam maqal, setiap tempat itu ada
penyikapan perkataannya masing-masing. Ya, di sini pasnya itu bagaimana ngomongnya, yang ini di sini pasnya bagaimana, sehingga bisa pandai-pandai dalam bersikap. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan kita untuk hari ini. Nanti setelah sholat tidak ada pelajaran. Nanti insyaallah kita bahas pada hari berikutnya. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم